Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Fionita Maltri Ayu dengan NIM 22070150031 dari kelas E. Video kali ini saya akan menceritakan mengenai lifespan saya guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah psikologi perkembangan anak. So, this is my lifespan. Sebelum masuk ke perkembangan saya, mari berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Fionita Maltri Ayu, dapat dipanggil Vio atau Nita. Saya lahir di Watampone 9 Januari 2004. Hobi saya yaitu menari dan membaca novel. Ayah saya bernama Jamal dan ibu saya bernama Hajar Rosni. Saya lahir secara normal pada hari Jumat, tepat setelah dilaksanakannya sholat Jumat di rumah dengan bantuan bidan. Saya dilahirkan oleh ibu yang sangat hebat karena hanya merasakan sakit yang sebentar, lalu lahirlah saya dengan berat 3,8 kilo dan panjang 55 cm. Pada cerita lifespan saya menggunakan teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget mengemukakan bahwa kecerdasan dapat berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Teori perkembangan kognitif Jean Piaget itu sendiri memiliki 4 tahap. Tahap pertama yaitu tahap sensori motor, kedua praoperasional, ketiga operasional konkret, dan yang terakhir yaitu tahap operasional. Selanjutnya kita masuk ke inti. Pada tahap pertama yaitu tahap sensori motor di usia 0-2 tahun. Pada usia 6 bulan, kata ibu, saya sudah bisa merangkak dan mengambil barang yang saya temui di depan saya loh. Lalu barang tersebut saya masukkan ke mulut. Saat itu saya sudah mulai melakukan interaksi fisik dengan lingkungan sekitar. Kemudian pada usia 1 tahun, saya sudah bisa mencerna bahasa orang di sekitar saya hingga meniru apa yang dikatakannya. Saya juga sudah bisa berjalan tanpa bantuan apapun. Saya termasuk anak yang sangat aktif dan pemberani. Selanjutnya masuk ke tahap kedua yaitu tahap praoperasional di usia 2-7 tahun. Pada usia 3 tahun, saya sudah lancar menyebutkan huruf R dan S. Kata ibu, hal tersebut merupakan hal yang istimewa karena saya mengucapkannya tanpa berbelit-belit. Saya juga sudah belajar membaca dan menulis loh. Seringkali saya mencoret-coret dinding sehingga ayah saya membelikan saya papan tulis yang besar. Namun di umur 4 tahun, saya jatuh sakit dalam jangka waktu yang lama hingga saya lupa cara berjalan. Pada saat itu, orang tua saya kembali berusaha untuk mengajar saya berjalan kembali secara perlahan. Kemudian, saya kembali sehat dan langsung masuk ke kelompok belajar. Saat TK, bakat saya mulai muncul dengan ketertarikan saya pada hal-hal yang berbau seni. Saya sering mengikuti lomba di bidang seni hingga di sekolah dasar dan meraih beberapa juara. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu tahap operasional konkret di usia 7-11 tahun. Pada usia 7 tahun, saya masuk sekolah dasar. Saya mengingat bahwa guru saya sering memanggil saya sebagai ibu guru kecil karena sering mengajar teman saya untuk belajar membaca. Pada tahap ini, saya sudah mulai berpikir secara rasional dan terorganisir. Di umur 8-11 tahun, saya mulai mempelajari hal-hal yang saya ingin ketahui. Saya mulai ikut kursus bahasa Inggris, matematika, IPA, dan saya mengikuti sanggar seni. Di tahap ini, saya sangat aktif di sekolah, mulai dari mengikuti lomba di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Saya juga memiliki banyak teman, baik teman sebaya maupun tidak. Dan masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap operasional di usia 12-16 tahun. Pada usia 12 tahun, kata ibu, saya mulai mandiri loh. Saya sudah bisa menyelesaikan masalah dengan menggunakan logika serta dapat memilah sikap yang baik dan tidak. Pada tahap ini, saya memasuki masa pubertas dan mulai memiliki teman yang sedikit. Saya hanya ingin bergaul dengan teman yang memiliki kecocokan dengan saya. Oleh karena itu, hingga saat ini saya hanya memiliki beberapa teman akrab, itu pun dengan teman lama. Pikiran saya mulai berjalan dengan memilih pergaulan yang baik dan benar, sehingga saya menjauhi hal yang dapat membawa saya ke hal yang tidak baik. Di tahap ini, saya semakin menggali ilmu pengetahuan sehingga mengetahui hal-hal luar biasa yang terjadi di dunia ini. Oleh karena itu, saya memiliki pengalaman-pengalaman yang sangat berkesan. So, itulah tadi cerita mengenai perkembangan saya. Perkembangan menurut Jean Piaget yaitu melalui faktor kematangan biologis, interaksi individu dan persekitaran, pengalaman sosial, dan pengadaptasian. Tahap-tahap yang kita lalui dikarenakan usia otak yang telah matang dan setiap manusia memiliki setiap tingkat dengan kecepatan yang berbeda.
So this is my lifespan. Thanks for watching.